Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote. Berjumpa lagi di channel Sang Peracik Jamu. Hari ini kita masih melanjutkan resep jamu yang berkaitan dengan dispepsia lambung. Hari ini seri ke-12 ya. Kita akan membahas apa? Ini agak lumayan berat hari ini sobat sehat sekalian. Kita akan membahas tentang resep jamu untuk kanker pankreas. Nah, sebelum saya sampaikan apa itu resep jamunya, kita akan berbagi pengetahuan dulu tentang kanker pankreas. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kanker pankreas terjadi ketika sel-sel di pankreas tumbuh dengan tidak normal dan tidak terkendali. Nah, kanker pankreas merupakan salah satu jenis kanker yang paling mematikan sobat sehat sekalian. Dari keseluruhan kasus kanker pankreas, hanya sekitar 9% penderita yang dapat bertahan hingga 5 tahun setelah didiagnosis menderita penyakit ini. Jadi sobat sehat sekalian, ketika kami pun ingin menyampaikan tentang resep ini, kami sebisa mungkin, sekuat mungkin untuk memberikan yang terbaik buat sobat sehat sekalian. Karena memang data-data yang kami kumpulkan sobat sehat sekalian, ketika orang yang terkena kanker pankreas itu hanya 9% yang dapat bertahan. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, pankreas itu memiliki fungsi penting bagi tubuh kita. Antara lain memproduksi hormon glukagon dan insulin yang bertugas untuk menjaga kestabilan kadar gula darah. Ya, mungkin hampir masyarakat kita yang terkena diabetes hampir mungkin familiar ya terhadap pankreas ini, karena memang insulin diproduksi oleh pankreas. Selain menghasilkan hormon glukagon dan insulin, pankreas juga menghasilkan enzim yang membantu tubuh untuk mencerna nutrisi di dalam makanan. Nah, itu dia sobat sehat sekalian, fungsi dari pankreas. Rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sekarang jenis-jenis kanker pankreas ya, sehingga kita bisa lebih memahami tentang kanker pankreas. Jadi kanker pankreas ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, pankreatik adenokarsinoma. Jadi pankreatik adenokarsinoma ini adalah kanker pankreas yang tumbuh dari sel eksokrin, yaitu sel yang memproduksi enzim pankreas. Diperkirakan 95% dari seluruh kasus kanker pankreas adalah jenis ini, pankreatik adenokarsinoma. Kemudian yang kedua adalah pankreatik neuroendokrin tumor. Neuroendokrin tumor ini adalah jenis kanker pankreas yang tumbuh di sel endokrin, yaitu sel yang memproduksi hormon dan mengelola kadar gula. Kalau yang pertama tadi di sel eksokrin, kalau yang ini di sel endokrin. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, nah, kanker pankreas ini menurut tingkat keparahannya itu dibagi menjadi beberapa stadium. Yang pertama, stadium 0 atau karsinoma in situ. Nah, pada stadium ini sel yang tidak normal ditemukan pada dinding pankreas tapi belum berupa kanker dan belum menyebar. Nah, ini masuk dalam stadium 0 atau karsinoma in situ. Kemudian yang berikutnya stadium 1. Nah, stadium 1 ini menandakan bahwa kanker hanya terdapat di pankreas dan belum menyebar ke organ yang lain, dengan ukuran kanker kurang lebih 2-4 cm. Kemudian stadium 2. Stadium 2 ini kanker telah berukuran lebih dari 4 cm dan menyebar ke kelenjar getah bening di sekitar pankreas. Nah, itu sobat sehat sekalian, stadium 0, stadium 1, dan stadium 2. Sekarang berikutnya stadium 3. Nah, stadium 3 ini menandakan bahwa kanker pankreas telah menyebar ke saraf
ke pembuluh darah atau ke lebih dari 4 kelenjar getah bening di dekat pankreas, tapi belum menyebar ke organ lain. Nah, ini yang stadium 3 sobat sehat sekalian. Kemudian yang stadium 4. Nah, ini adalah stadium yang paling berat atau yang paling tinggi. Nah, di stadium 4 itu berarti kanker telah menyebar luas ke organ-organ tubuh yang lain yang jauh dari pankreas, seperti paru-paru, kemudian hati, terus kemudian peritoneum atau selaput yang melapisi dinding dalam perut. Nah, ini sobat sehat sekalian, gambar-gambarnya yang berkaitan dengan stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Sudah kami siapkan supaya sobat sehat sekalian bisa paham tentang pengetahuan kanker pankreas. Nah, sekarang gejala yang dialami ketika seseorang mengalami kanker pankreas. Jadi kanker pankreas ini pada stadium awal itu umumnya tidak menimbulkan gejala sobat sehat sekalian. Namun seiring dengan sel kanker berkembang yang mencapai stadium lanjut, dimulai stadium 1, gejala yang dapat muncul antara lain. Pertama sobat sehat sekalian, hilang nafsu makan. Ini merupakan tanda atau awal dari terkena kanker pankreas. Kemudian berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. Itu sobat sehat sekalian. Kemudian berikutnya gatal-gatal di kulit. Kemudian berikutnya perut kembung. Berikutnya mual dan muntah. Kemudian diare. Kemudian sembelit. Semakin tahap lanjut sobat sehat sekalian, kemudian urin berwarna gelap. Kemudian berikutnya tinja berwarna pucat. Nah, tubuh mulai mengalami kelelahan. Kemudian kulit dan putih mata ya itu menguning. Jadi kulit kita dan putih mata ini mulai menguning. Kemudian sudah terjadi penggumpalan darah. Kemudian berikutnya sakit perut yang menjalar ke punggung. Jadi sakit perut yang sampai menjalar ke punggung sobat sehat sekalian. Kemudian demam yang tinggi yang sampai menggigil. Dan berikutnya sudah merambah ke persoalan psikosomatik, yaitu depresi. Kemudian diabetes yang tiba-tiba muncul. Dan terakhir terjadi pembekuan darah. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, itulah gejala-gejala yang muncul manakala kita terkena kanker pankreas. Sehingga kita berharap mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit ini, kanker pankreas. Nah, sekarang penyebab kanker pankreas. Apa sih penyebab kanker pankreas? Jadi kanker pankreas itu terjadi ketika sel dalam pankreas mengalami mutasi DNA. Ya, jadi kanker pankreas ini terjadi ketika sel dalam pankreas mengalami mutasi DNA. Nah, sehingga sel mengalami pertumbuhan yang berlebih. Sehingga sel yang mengalami pertumbuhan sel yang berlebih ini juga bisa disebut abnormal. Hingga akhirnya sel yang normal pankreas mengalami kematian dan tersisa sel-sel abnormal yang memenuhi organ pankreas. Nah, itu sobat sehat sekalian. Jadi penyebab terjadinya kanker pankreas. Nah, sekarang faktor risiko. Siapa saja orang-orang yang berpotensi atau berisiko terkena kanker pankreas? Pertama, berusia di atas 55 tahun. Ya, wajar ya sobat sehat sekalian ya. Ketika usia sudah semakin senja, seluruh organ kita juga sudah mengalami penurunan. Nah, salah satunya adalah berisiko terkena kanker pankreas. Kemudian memiliki berat badan berlebih. Nah, ini. Nah, sobat sehat sekalian, obesitas ini kalau kita mengalami bukan aja persoalan berkaitan dengan kita sulit gerak atau terus kemudian kita tidak produktif, tetapi juga berpengaruh, berdampak pada organ-organ yang lain sobat sehat sekalian. Nah, salah satunya adalah
pankreas ini, sehingga obesitas ini juga dapat meningkatkan seseorang berisiko terkena kanker pankreas. Kemudian berikutnya, ini menurut data ya yang kami kumpulkan, yang kami berikan kepada sobat sehat sekalian, memiliki golongan darah A, B, atau AB. Nah, sehingga seseorang yang memiliki golongan darah A atau B atau AB, nah ini berpotensi berisiko kena kanker pankreas. Berikutnya adalah seseorang yang menderita diabetes. Nah, diabetes ini awal mula mengakibatkan pankreatitis kronis, terus kemudian lama-kelamaan akan menjadi kanker pankreas. Berikutnya bisa menyebabkan seseorang terkena kanker pankreas adalah terkena infeksi bakteri Helicobacter pylori, atau juga terkena hepatitis C, atau terkena batu empedu atau sirosis hati. Nah, ini juga yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena kanker pankreas. Berikutnya, memiliki riwayat kelainan genetik seperti neurofibromatosis tipe 1, atau riwayat kanker ovarium, atau riwayat kanker payudara pada keluarga, atau riwayat pankreatitis pada keluarga. Nah, ini sobat sehat sekalian, data-data yang kami kumpulkan. Jadi ada kelainan genetik yang dapat menjadi meningkatnya risiko terkena kanker pankreas. Kemudian berikutnya, mengkonsumsi terlalu banyak daging merah. Nah, ini sobat sehat sekalian, yang terlalu banyak mengkonsumsi daging merah, artinya mentah, itu berisiko sekali terkena kanker pankreas. Kemudian, nah ini yang selalu saya wanti-wanti di video-video sebelumnya, mengkonsumsi alkohol. Jadi alkohol juga dapat memicu seseorang terkena kanker pankreas. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, itu tadi faktor-faktor risiko seseorang yang terkena kanker pankreas. Nah, sekarang komplikasinya. Manakala kanker pankreas kita derita, apa sih komplikasinya? Yang pertama, berat badan menurun. Ya, jadi berat badan menurun yang tidak jelas akibat pankreas tidak bisa memproduksi enzim pencernaan dalam jumlah yang cukup, dan akibatnya kanker menekan lambung sehingga membuat sulit makan. Nah, ini sobat sehat sekalian, komplikasi pertama dari kanker pankreas. Kemudian yang kedua, penyakit kuning yang dapat terjadi akibat kanker menyumbat saluran empedu. Nah, ini sobat sehat sekalian, manakala kanker sudah menjalar ke seluruh organ yang lain, termasuk menyumbat saluran empedu, ini mengakibatkan penyakit kuning. Berikutnya, nyeri perut. Nah, nyeri perut ini akibat sel kanker di pankreas terus tumbuh dan menekan saraf di perut. Kemudian berikutnya, komplikasi kanker pankreas adalah obstruksi atau penyumbatan usus. Nah, akibat kanker pankreas yang menekan usus 12 hari, sehingga makanan yang telah dicerna di lambung tidak bisa turun ke usus. Nah, itu sobat sehat sekalian, komplikasi manakala kita terkena kanker pankreas. Nah, ketika kita menduga ya, apakah kita terkena kanker pankreas, ya sebaiknya sobat sehat sekalian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan diagnosis. Jadi memang kita nggak bisa sobat sehat sekalian memeriksa sendiri ya. Saya wanti-wanti untuk segera diperiksakan, karena pemeriksaan kanker pankreas itu ketika kita di rumah sakit itu banyak sobat sehat sekalian. Yang pertama, tes darah. Jadi tes darah ini untuk mendeteksi protein, juga untuk mengukur kadar hormon insulin, glukagon, dan somatostatin yang terkait dengan sel kanker pankreas. Kemudian dengan CT scan, bisa juga PET scan atau MRI. Kemudian juga ada endoskopi ultrasound atau EUS ya, untuk melihat kondisi pankreas dari dalam dengan endoskopi dan USG. Kemudian endoskopi retrograde ini juga untuk melihat dengan foto ronsen untuk mengetahui kondisi saluran empedu dan pankreas kita.
bahkan mungkin ada yang biopsi dan lain-lain. Jadi banyak sekali sobat sehat sekalian pemeriksaan yang akan dilakukan untuk memastikan apa betul kita terkena kanker pankreas atau tidak. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, itulah tadi kami berbagi pengetahuan apa itu kanker pankreas, terus kemudian apa itu penyebabnya, gejalanya seperti apa, dan ketika sobat-sobat melakukan pemeriksaan, kira-kira yang diperiksa apa. Nah itu tadi kami sampaikan. Nah sekarang tentang resep jamunya ya, saya akan sampaikan dulu teorinya, setelah itu nanti kita praktekkan ya tentang jamunya. Berdasarkan fakta tadi di depan bahwa kesembuhan seseorang apabila terkena kanker pankreas itu kecil sekali sobat sehat sekalian, ya kan? Yang bisa bertahan 5 tahun, lebih dari 5 tahun itu hanya 9% dari seluruh kasus yang terkena kanker pankreas. Tetapi menurut saya kita sebagai manusia itu ya jangan pernah putus dari ikhtiar. Nah oleh karena itu salah satu ikhtiar kita adalah dengan jamu. Nah ini saya mengumpulkan resep tentang kanker pankreas ini baik dari pengetahuan kuno yang saya pelajari ya, resep-resep peninggalan leluhur, juga dari riset-riset yang berkaitan dengan tanaman-tanaman yang bisa melawan ganasnya sel kanker. Nah mudah-mudahan resep ini amat sangat membantu sobat-sobat sehat sekalian yang terkena kanker pankreas. Nah resep ini tujuannya untuk apa? Jadi sebelum saya sampaikan bahan-bahannya, tujuan resep ini untuk apa? Yang pertama jelas karena ini resep untuk kanker pankreas itu untuk menghancurkan dan membunuh sel kanker. Ada beberapa tanaman obat ya nanti kami jelaskan. Dia ada yang bekerja memang bisa membunuh sel kanker. Kemudian yang kedua untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah ini sobat sehat sekalian, manakala daya tahan tubuh kita meningkat, dari dalam tubuh kita juga bisa melawan sel kanker tersebut. Kemudian meredakan nyeri, jadi nyeri yang timbul akibat kanker ini sehingga membuat kita tidak nyaman dan semakin depresi. Nah, dengan adanya jamu ini, resep jamu ini untuk meredakan nyeri yang timbul akibat kanker pankreas. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menghilangkan depresi. Nah, jadi depresi yang timbul akibat terkena kanker pankreas ini semakin bisa menurunkan sistem imun kekebalan kita. Nah dengan jamu ini yang kami berharap kemudian bisa istirahat, terjadilah sirkulasi metabolisme di dalam tubuh juga kemudian bisa semakin baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan sel kanker ini. Kemudian berikutnya untuk meredakan penyakit kuning, gatal-gatal dan hilang nafsu makan. Jadi manakala kita terkena satu penyakit terus kemudian kita nggak mau makan dan ada gejala-gejala yang mengganggu sekali, ya akhirnya memperberat dampak dari penyakit itu terhadap tubuh kita. Dan yang terakhir tujuan dari pembuatan resep ini yang nanti akan saya sampaikan ke sobat sehat sekalian itu merangsang sel kekebalan tubuh dan membasmi sel-sel tersebut. Jadi tujuan dari pembuatan resep ini adalah untuk merangsang sistem kekebalan tubuh dan untuk membasmi sel-sel tersebut. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, resep yang akan kami berikan ini untuk penderita di awal dan belum ada komplikasi penyakit lain. Kalau nanti ada sobat sehat sekalian sudah terkena komplikasi penyakit lain dan berat, silahkan datang ke Merapi Pharma. Nanti kami akan buatkan dosis sesuai kondisi pada saat sobat-sobat sehat sekalian datang ke Merapi Pharma. Tapi dengan wanti-wanti, betul-betul sobat sehat sekalian terkena kanker pankreas dan tidak ada komplikasi penyakit lain ya sobat sehat sekalian. Karena memang ini bahannya banyak
dan agak sedikit rumit resep jamu untuk kanker pankreas. Oke, sekarang bahan-bahannya akan kami sampaikan ya ke sobat sehat sekalian. Ini bahannya itu 9 bahan atau 9 tanaman obat. Mudah-mudahan sobat-sobat sehat sekalian itu bisa mencari bahan-bahan yang nanti kami sebutkan. Kalaupun kesulitan, silahkan datang ke Merapi Pharma, sobat sehat sekalian. Yang pertama benalu. Nah, benalu ini kami tidak mengkhususkan harus benalu teh misalnya, harus benalu kelor misalnya, tidak, semua benalu. Jadi bisa juga benalu di pohon mangga, bisa juga benalu di pohon jeruk, bisa juga benalu di pohon bambu. Intinya benalu ya. Jadi kami tidak mengkhususkan benalu di salah satu pohon. Nama latinnya Hensloweia brutans, nama simplicia atau nama bahannya Hensloweae brutans folium, karena yang diambil daun benalu sebanyak 30 gram. Nah, 30 gram ini dosis kering. Kalau dosis basah itu 60 gram. Oke ya sobat sehat sekalian, pohonnya seperti ini ya. Nah, ini salah satu saya ambil benalu dari pohon alpukat, bisa juga benalu dari pohon mangga. Kalau di Jogja, benalu yang model di pohon alpukat atau pohon mangga disebut kemeladehan, sobat sehat sekalian. Nah, benalu ini sesuai filosofi hidup dan tumbuhnya. Jadi benalu ini memang untuk melawan penyakit-penyakit yang menempel di tubuh kita, termasuk kanker pankreas ini. Nah, jadi benalu di riset-riset modern itu bisa melawan sel-sel kanker. Sebanyak berapa? 30 gram kalau kering, kalau basah 60 gram. Kemudian yang kedua, temu mangga. Nah, temu mangga ini di riset kurang lebih 15 tahun yang lalu ya sobat sehat sekalian. Ini ditemukan berfungsi untuk melawan sel kanker. Di temu mangga ini nama latinnya Curcuma mangga, nama simplicianya Curcumae mangga rhizoma sebanyak 50 gram. Nah, 50 gram ini itu 50 gram kering ya sobat sehat sekalian ya. Kalau basah itu kurang lebih 100 gram. Nah, sobat sehat sekalian, temu mangga itu pohonnya seperti apa? Seperti ini. Ini pohon temu mangga. Nah, temu mangga itu di pasar ini banyak yang suka keliru memahami temu mangga. Nah, temu mangga ini kadang-kadang tertukar dengan sebutan bahasa pasar tentang temu mangga ini. Ada yang menyebut temu mangga ini temu putih. Padahal temu putih itu ada spesiesnya sendiri, tapi temu mangga ini suka ketukar dengan temu putih. Berikutnya, temu mangga ini juga bisa tertukar dengan kunir putih. Nah, kadang-kadang di masyarakat menyebut temu mangga ini kunir putih, padahal kunir putih itu juga ada spesiesnya. Jadi temu putih ya ada spesiesnya sendiri, kunir putih ada spesiesnya sendiri. Berikutnya, temu mangga ini juga kadang tertukar dengan bahasa pasarnya itu kunir gombyo. Jadi kunir gombyo itu pun ada spesiesnya sendiri. Sehingga kalau sobat sehat sekalian tidak paham akan temu mangga ini, suka ketukar dengan ini, bahan-bahan ini. Jadi ada yang ketukar dengan temu putih, ada yang ketukar dengan kunir putih, dan ada yang ketukar dengan kunir gombyo. Nah, itu sobat sehat sekalian, padahal ini berbeda semua. Spesiesnya berbeda semua. Berikutnya, keladi tikus, Typhoeum diparicatum L. Keladi tikus ini juga banyak tanaman yang mirip-mirip sobat sehat sekalian. Nah, mudah-mudahan gambar yang kami berikan bisa sobat sehat sekalian bisa paham ya, bisa jelas. Nah, kalau masih ragu-ragu datang ke Merapi Pharma, nanti bisa melihat pohon keladi tikus aslinya seperti apa. Ini dengan nama simplicia atau nama bahan
itu Typhoeum diparicatum rhizoma. Jadi yang diambil adalah akar dari gladi tikus. Ini sebanyak 30 gram. Nah, 30 gram ini adalah 30 gram kering, sobat sehat sekalian. Nah, kalau basah menggunakan 60 gram. Oke, berikutnya adalah meniran. Nah, meniran ini Phyllanthus niruri, tanamannya seperti ini. Yang digunakan adalah seluruh bagian dari tanaman atau herba. Nama simplicia atau nama bahannya adalah Phyllanthi herba sebanyak 30 gram. Ini kalau kering 30 gram, kalau basah 60 gram. Kemudian berikutnya Sambiloto Andrographis paniculata. Nama simplicia atau nama bahannya adalah Andrographis herba sebanyak 50 gram. Ini 50 gram, ini 50 gram kering ya sobat sehat sekalian. Kalau basah 100 gram. Kemudian berikutnya kunyit, Curcuma domestica. Nah, kunyit ini mungkin agak sedikit familiar ya ke sobat sehat sekalian. Nama simplicia atau nama bahannya adalah Curcumae domesticae rhizoma sebanyak 60 gram. Ini kalau kering, kalau basah 120 gram. Berikutnya adalah temulawak. Nah, mungkin temulawak ini juga mudah, dengan nama Latin Curcuma santorisa. Nama simplicia atau nama bahannya adalah Curcuma santorizae rhizoma sebanyak 60 gram kering dan 120 gram basah. Berikutnya kencur. Nah, kalau mungkin kencur ini sudah sangat familiar, Kaempferea galanga nama latinnya. Nama simplicia atau nama bahannya adalah Kaempfereae rhizoma sebanyak 50 gram kering atau 100 gram basah. Dan terakhir bahan yang ke-9 adalah pegagan. Pegagan ini adalah Centella asiatica nama latinnya. Nama bahannya adalah Centella asiaticae herba sebanyak 30 gram kering atau 60 gram basah. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, saya akan jelaskan dulu satu persatu tentang makna dari resep ini, sehingga ketika nanti sobat sehat sekalian membuat resep ini mantep ya, karena memang resep ini sekali lagi kami sarikan dari yang terbaik untuk sobat sehat sekalian. Untuk yang pertama, benalu, di resep-resep kuno dan di riset-riset modern bahwa betul benalu dapat melawan sel kanker. Nah, benalu ini saya masukkan sebagai bahan yang wajib ada dalam jamu kanker pankreas, karena memang dari catatan-catatan resep kuno dan penelitian-penelitian modern. Kemudian temu mangga. Nah, temu mangga ini di penelitian modern ada, di catatan-catatan kuno ada tapi tidak banyak. Jadi kehebatan temu mangga ini di catatan-catatan kuno ada tapi tidak banyak. Tetapi di riset-riset modern bahwa temu mangga berkhasiat sebagai anti kanker, anti tumor, itu risetnya banyak. Kemudian keladi tikus. Nah, keladi tikus ini di resep-resep kuno banyak untuk melawan sel kanker. Nah, kalau di riset-riset modern ada tapi tidak banyak. Jadi ada sudah yang yang meneliti tentang keladi tikus yang berkaitan dengan kanker itu ada tapi tidak banyak. Kemudian Sambiloto. Nah, Sambiloto ini di dalam komponen resep ini sangat penting sekali. Jadi Sambiloto ini bisa juga sebagai imunomodulator untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Bisa juga dia sebagai analgesik ya, karena memang fungsi utama Sambiloto ini adalah analgesik, mengurangi rasa sakit. Dan bisa juga Sambiloto ini untuk melawan sel-sel kanker, karena ada riset bahwa Sambiloto bisa untuk melawan sel-sel kanker. Begini sobat sehat sekalian tentang Sambiloto. Jadi memang Sambiloto ini di dalam khasiatnya itu banyak sekali, sehingga saking hebatnya Sambiloto ini ya, Badan POM
menunjuk sambiloto atau mengangkat sambiloto menjadi tanaman unggulan Indonesia, karena memang sambiloto ini luar biasa sekali khasiat dan manfaatnya sobat sehat sekalian. Berikutnya meniran. Ya, meniran ini walaupun dia fungsinya sebagai diuretik, membawa sisa-sisa residu di dalam tubuh kita melalui urin, tetapi meniran juga Velanti niruri ini ya sobat sehat sekalian, itu bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi memang meniran ini bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Berikutnya kunyit. Nah, kunyit ini di samping memang berkaitan dengan darah, ya, kunyit ini juga berfungsi sebagai antiinflamasi. Nah, di dalam kunyit ini ada ratusan kandungan kimia aktif yang mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali bagi seseorang yang terkena kanker pankreas. Berikutnya temulawak. Nah, temulawak ini sudah terbukti sobat sehat sekalian bisa mengatasi penyakit liver, penyakit kuning. Nah, sehingga dampak dari orang yang terkena kanker pankreas menguning itu bisa diatasi dengan temulawak. Di samping itu juga temulawak ini itu bisa mengatasi depresi. Jadi karena temulawak bisa bekerja, kandungan aktifnya baik di saraf perifer maupun di saraf pusat. Nah, itu sobat sehat sekalian. Berikutnya adalah kencur. Nah, kencur ini sangat baik sekali untuk menjaga kestabilan lambung kita, dan sekaligus kencur ini juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menggerakkan metabolisme darah kita. Dan yang terakhir pegagan. Nah, pegagan ini yang kami masukkan dalam resep ini untuk mengatasi, menghilangkan depresi, sehingga sobat sehat sekalian yang terkena kanker pankreas itu bisa istirahat cukup dengan ada tambahan bahan pegagan ini. Nah, walaupun pegagan ada berkaitannya dengan saraf, tetapi pegagan ini juga bisa untuk mengatasi inflamasi pada saluran pencernaan kita. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, itulah resep-resep yang kami berikan. Begitu juga dengan penjelasan tentang resep-resep itu. Mudah-mudahan resep ini amat sangat bermanfaat buat saudara-saudara kita yang terkena kanker pankreas. Sekarang cara membuat. Semua bahan jamu ini ya, kalau sobat-sobat sehat sekalian mendapatkan bahannya basah, mengambil sendiri di alam, itu dikecilkan dulu ukurannya, dipotong-potong, kemudian dihaluskan. Nah, menghaluskannya bisa ditumbuk, bisa juga di blender. Setelah itu dimasukkan ke alat perebus. Nah, alat perebus ini bisa kuali tanah, bisa panci stainless steel, bisa panci enamel, bisa panci kaca, kecuali panci aluminium ya sobat sehat sekalian ya. Saya tidak menyarankan untuk panci aluminium. Dengan air sebanyak 3,2 liter. Direbus sampai mendidih. Setelah itu tutupnya dibuka, dibiarkan mendidih selama 5 menit dengan api tetap menyala. Nah, setelah 5 menit itu dimatikan. Supaya apa? Supaya kandungan aktif yang ada di bahan itu bisa keluar secara maksimal sobat sehat sekalian. Nah, begitu sudah jadi, misalnya membuat jamunya pagi, setiap 12 jam, malam harinya 12 jam dari pembuatan itu, jamu harus dipanasi. Supaya apa? Supaya tidak basi. Keesokan harinya juga dipanasi. Prinsipnya setiap 12 jam, jamu dipanasi. Nah, resep ini untuk 25 kali minum. Sekali minum 100 cc. Nah, sekarang dosis dan aturan minumnya. Jadi dosis ini saya bagi dua. Yang pertama untuk dosis pengobatan, yang berikutnya yang kedua untuk dosis pencegahan. Untuk yang pertama dosis pengobatan diminum sehari 5 kali. Sekali minum 100 cc. Nah, 5 kalinya itu seperti apa? Di jarak 3 jam setiap minum. Misalnya pagi jam 6, 3 jam berikutnya jam 9, 3 jam berikutnya jam 12, 3 jam berikutnya jam 3 sore, 3 jam berikutnya jam 6 atau jam 7 malam. Jadi setiap 3 jam itu minum 100 cc sebelum makan. Jadi sebelum makan artinya dalam kondisi perut kosong. Nah, itu sobat sekalian. Supaya apa?
supaya jamu ini bekerja sangat efektif ketika perut kita kosong. Nah, yang kedua untuk dosis pencegahan. Nah, kalau untuk yang pencegahan cukup sehari minum 2 kali pagi dan malam, tetap sama sebelum makan. Nah, itulah dosis dan aturan minum sudah kami berikan. Apa itu penyakit kanker pankreas juga sudah, terus gejalanya sudah, siapa saja faktor risikonya sudah, stadium-stadium yang terjadi atau tingkatan-tingkatan manakala orang terkena kanker pankreas, terus kemudian resep jamunya dan penjelasan tentang resep jamunya juga sudah kami berikan. Sekarang kita akan praktekkan ya sobat sehat sekalian, bahan-bahannya seperti apa, cara merebusnya seperti apa, supaya sobat-sobat sehat sekalian tidak keliru dan bisa langsung mempraktekkan di rumah. Ikuti terus video ini sampai selesai supaya sobat sehat sekalian menjadi utuh pemahamannya baik tentang penyakitnya maupun resepnya. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sekarang kita akan praktekkan ya resep jamu untuk kanker pankreas. Bahannya seperti apa? Oh, tadi sudah disampaikan. Nah, ini sobat sehat sekalian, bahan-bahan sudah kami siapkan sesuai dengan resep tadi. Jadi ada benalu, ada keladi tikus, kemudian ada sambiloto, ada temu mangga, ada kunyit, ada kencur, ada temulawak, dan ada pegagan. Nah, bahan-bahan ini sobat sehat sekalian, ini sudah kami timbang sesuai dengan dosisnya. Nah, sengaja kami persiapkan ada 2 jenis. Yang pertama jenis yang basah, yang kedua jenis yang kering. Nah, untuk yang jenis yang kering biasanya sudah diolah, sudah dikecilkan dulu. Nah, sehingga yang kering ini tidak perlu kita blender, kita bisa langsung masukkan ke dalam kuali. Yang kita kecilkan ukurannya, yang kita blender adalah yang basah. Oke, sekarang yang kering kita masukkan dulu ya sobat sehat sekalian ke dalam alat pemasak. Kebetulan kita akan praktek dengan menggunakan kuali. Nah, ini kita buka dulu tutupnya. Ini bahan-bahannya akan kami masukkan yang kering-kering dulu. Ini ada benalu, sudah. Ini kemudian ada pegagan, ya, sudah. Terus kemudian ini ada keladi tikus, ya. Ini juga sudah. Terus kemudian ini ada meniran. Nah, menirannya ini kita masukkan. Nah, mungkin masih ada sisa di dalam ini, nanti terakhir kita bersihkan ya sobat sehat sekalian. Nah, sekarang yang basah sebelum kita blender kita kecilkan dulu ya ukurannya ya. Kita akan mengecilkan dulu sambiloto ini ya. Ini sambiloto yang basah, kita kecilkan ukurannya. Kita kecilkan ukurannya. Oke. Jadi sambiloto ini yang digunakan apa sobat sehat sekalian? Seluruh bagian tanamannya, daun, batang, dan akarnya. Oke, kita buka, kita masukkan ke dalam blender. Nah, terus kemudian berikutnya ini ada temu mangga. Nah, temu mangga ini kita kecilkan ukurannya, kemudian kita masukkan. Tadi udah sebagian sobat sehat sekalian saya kecilkan, ini tinggal 2 atau 3 kali potongan saja ini. Oke. Oke, sudah kita masukkan ke dalam blender. Kemudian berikutnya kunyit. Nah, ini kunyit juga sudah kami potong tadi sobat sehat sekalian. Ini tinggal 2 atau 3 kali potong ya, tidak usah terlalu kecil sobat sehat sekalian, kan blender mampu agak potongan besar untuk mengecilkan ukuran ya. Oke, sudah kita masukkan di dalam blender. Kemudian berikutnya kencur ya, kencur juga sama. Nah, ini malah kencur ini ukurannya sudah kami kecilkan. Nah, untuk yang tadi mulai dari apa namanya temu mangga, kunyit, kencur, dan temulawak, apakah harus dikupas Pak? Tidak usah. Jadi tidak usah dikupas, cukup dicuci bersih ya, cukup dicuci bersih. Kenapa? Karena kandungan yang ada pada kulit
temulawak, kulit kencur, kulit kunyit, kulit temu mangga itu bermanfaat sekali untuk ekosistem lambung kita. Oke ya, kencurnya kita kecilkan dulu. Oke. Nah, ini kita masukkan lagi ke dalam blender. Oke. Terus kemudian yang terakhir temulawak. Nah, ini juga sudah kami persiapkan. Timbangannya sudah kami timbang sobat sehat sekalian. Nah, ini kita kecilkan dulu. Ya, kita kecilkan. Nah, ini kan temulawaknya tidak kami kupas sobat sehat sekalian, tetapi ini sudah kami cuci bersih ya. Sudah dicuci bersih. Nah, oke, sekarang kita masukkan lagi temulawaknya ke dalam blender. Nah, ini masih ada sisa kencur, kita masukkan. Nah, ini yang tadi masih tersisa, bahan yang kering tadi kita masukkan ya, sobat sehat sekalian ya. Nah, semua bahan ini direbus dengan air berapa? 3,2 liter. Oke, 3,2 liter kita ambil setengah liter dulu untuk memblender ini ya, sobat sehat sekalian ya. Karena ini kalau di blender tanpa air kan susah. Jadi takaran untuk memblender itu sudah termasuk 3,2 liter sobat sehat sekalian. Saya siapkan airnya. Nah, ini takaran ini untuk setengah liter supaya mudah ya kita untuk matematikanya. Ini kita masukkan. Oke, kita tutup. Terus kemudian kita hidupkan. Oke, dilihat, oh cukup. Jadi blendernya nggak usah terlalu lama sobat sehat sekalian. Ini yang sudah di blender kita masukkan ke dalam alat pemasak atau kuali. Nah, sisanya kita bilas dulu ya. Kalau di Jogja di kocelai ya. Kita bilas dulu dengan menggunakan setengah liter atau 1 takar ini. Jadi totalnya sudah kepakai tadi untuk memblender setengah liter, untuk membilas setengah liter, jadi sudah 1 liter. Oke, sekarang sisanya berarti 3,2 diambil 1 liter kurang 2,2. Oke, kita takar 2,2 liter. 1 takaran ini sekali lagi untuk setengah liter. Kita hitung 1 2 3, sekali lagi 4. Oke, berarti sudah 2 liter kurang 200 cc atau 200 ml. Nah, ini sobat sehat sekalian 200 ml-nya. Nah, jadi total air yang untuk blender tadi setengah liter, yang untuk membilas setengah liter, yang kita takar 2,2 liter. Oke, sekarang kita tutup. Kemudian api kita nyalakan. Air 3,2 liter ini kalau kita merebusnya pakai kuali itu membutuhkan waktu 20 sampai 25 menit. Kita lihat seperti apa nanti mendidihnya ya, jangan kemana-mana terlebih dahulu. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sudah 25 menit ya. Kita lihat apakah sudah mendidih. Sudah mendidih sobat sehat sekalian. Tutupnya kita buka ya. Kita aduk. Oke. Dan kita biarkan 5 menit. Kita tunggu 5 menit ya. Setelah itu nanti apinya dimatikan. Nah, sobat sehat sekalian, resep ini bagian dari ikhtiar kita untuk melawan kanker pankreas. Manakala di antara sobat-sobat sehat sekalian yang terkena kanker pankreas. Tetapi jangan lupa ya, berdoa dulu ya, karena apapun kita tidak bisa lepas dari ketetapannya dan ketentuannya. Nah, sobat sehat sekalian, ini adalah resep ke-12 serial lambung dan dispepsia. Untuk serial yang ke-13 yang masih berkaitan dengan lambung dan dispepsia,
kita akan membahas resep jamu tentang penyakit selia. Ini juga bagian dari lambung dan dispepsia. Nah, seperti apa itu penyakit selia, gejalanya seperti apa, terutama resep jamunya. Ikuti terus ya di channel Sang Peraci ini. Mudah-mudahan sobat sehat sekalian menjadi lebih paham apa itu tentang lambung dan dispepsia, dan juga yang paling penting adalah resep-resepnya. Oke, sekarang sudah 5 menit, api kita matikan ya. Oke, api kita matikan, kita aduk sebentar ya, kita aduk sebentar. Terus kemudian kita ambil seberapa banyak sih 100 cc. Ini saya sudah siapkan gelas dan saringannya. Nanti sobat sehat sekalian juga nyiapkan saringannya ya. Ini kita ambil. Oke, seperti apa 100 cc. Nah, terus ampasnya kita masukkan lagi ya. Kenapa? Karena nanti setiap 12 jam jamu kan tetap dipanasi. Jadi kalau ampasnya kita buang, kalau bahasa Jogjanya eman-eman. Oke, setelah kita ambil kita tutup. Ya, kita tutup. Dan inilah 100 cc-nya sobat sehat sekalian. Nah, sekali lagi ini diminum sebelum makan. Sehari untuk yang pengobatannya 5 kali. Supaya apa? Supaya ketika jamu kita minum dalam keadaan perut kosong, dia bisa bekerja secara maksimal. Nah, sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, apa itu kanker pankreas sudah kami berikan. Terus kemudian gejala-gejalanya seperti apa, penyebabnya juga sudah kami berikan. Siapa saja yang berisiko terkena kanker pankreas juga sudah kami berikan. Dan yang utama adalah resepnya juga sudah kami berikan kepada sobat sehat sekalian. Takarannya juga sudah, dosis dan aturan minum juga sudah kami berikan. Dan tadi kami bonusi penjelasan mengenai bahan-bahan yang digunakan itu tadi. Agar apa? Agar ketika sobat sehat sekalian menggunakan resep ini, ada perasaan mantap bahwa resep ini ya kami buat, kami berikan kepada sobat sehat sekalian bukan hanya berdasarkan resep-resep kuno, itu ya iya, tetapi juga berdasarkan ada riset-riset modern yang kami masukkan juga di dalam resep tadi. Terakhir, kami akan memberikan pantun kepada sobat sehat sekalian, terutama sobat-sobat sehat sekalian yang terkena kanker pankreas. Pacobane Gusti Allah kedah ditampi kanthi ikhlas. Sedaya niku kagem sangu awake dhewe. Sing lagi gerah kanker pankreas, monggo ndamel jamu benalu lan kanca-kancane.